Puji Tuhan. Oke teman-teman, sama-sama kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 20. Jadi kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Jadi puji Tuhan, khotbah malam ini saya beri judul mental tahan banting. Semua bilang, apakah Anda seorang yang punya mental tahan banting? Coba beta minta, Dino dan Doni boleh, seru. Yang sama-sama tinggi, sama-sama kurusnya. Mari sini, Dino Doni. Dino mana? Ayo sini cepat, kakak ade. Siapa mau banting siapa nih? Sini cepat. Lari cepat waktu. Siapa yang tahan banting, siapa yang tidak tahan banting, katong lihat di antara kakak ade nih. Jangan kira ini ade tapi sing kuat. Nah, siap. Mari sini cepat. Dong praktekkan yang kayak di itu. Sini ambil posisi. Baku menghadap, ambil posisi. Yo siap, siapa mau kasih jatuh siapa nih? 1, 2, 3. Coba Dino, serius. Dino serius boleh. Oh iya Dino. Siapa yang badan kayak Dino nih? Yuda ada, Yuda mari Yuda. Dino malah hati warnanya pun kakak. Mari Yuda dengan Doni, mari sudah nih. Iya ini sudah nih. Mari sudah. Tadinya kita juga berpikir gis, tapi janganlah sudah. Siap, dan 2, 1. Saya dono baku tahan. Siapa yang tak banting ya sudah yang kalah. 1, 2, 3. Iya. Iya. Tepuk tangan dulu. Don't try this at home. Jadi itu kalau kuda-kuda sing kuat, Yuda sing kuat, jadi pasti Yuda kebanting. Itu sudah pasti. Oke, teman-teman, hari ini beta khotbah tentang Rasul Paulus. Semua kata Rasul Paulus. Nah, teman-teman dengar baik-baik. Dalam perjalanan misioner Rasul Paulus dan Barnabas yang pertama ini, saudara, mereka diusir dari Antiokhia, dari Ikonium dan dari Listra. Tadi saudara baca tuh saudara baca hanya 2 ayat dari cerita yang sangat amat berkesan. Tapi saudara, ketika mereka diusir dengan cara yang luar biasa sadis, Rasul Paulus punya mental yang sangat amat, beta katakan sangat amat kuat. Rasul Paulus dengan Barnabas diusir, tapi sebelum pengusiran itu terjadi, dengan cara Rasul Paulus dilempar, dirajam dengan batu. Waktu Stefanus dirajam dengan batu di tembok Yerusalem, Stefanus mati, saudara. Tapi Rasul Paulus ketika dirajam dengan batu karena dia memberitakan Injil di daerah itu, Antiokhia, di Listra, di Ikonium. Tadi saudara baca ayatnya, dikatakan orang-orang yang lempar itu, saudara, penduduk daerah situ yang menghujat dia, yang memfitnah dia. Mereka mengira Rasul Paulus sudah mati. Dapatkah saudara bayangkan fisiknya seperti apa? Dirajam dengan batu, dilempari batu oleh masyarakat. Sampai-sampai mereka menyeret dia seperti, minta maaf, seperti seekor binatang begitu, anjing. Diseret keluar kota. Seperti menyeret bangkai karena mereka pikir dia sudah mati. Saudara bisa bayangkan kalau sampai kita mengira orang itu sudah mati, berarti bagaimana bentuk fisiknya? Dapatkah saudara bayangkan Rasul Paulus? Waktu dia memberitakan firman Allah di situ, dia menginjili orang-orang, mereka berpikir dia itu dewa.
Tapi dia bilang, saya hanya manusia biasa, saya bukan dewa, saya bukan Tuhan. Dan mereka melempari dia, saudara. Tapi yang paling luar biasa, saudara, dia bangkit. Murid-murid, dia punya pengikut semua, datang untuk dia, mengelilingi dia, lihat dia. Mereka berpikir ini sudah mati. Dia buka mata. Ayat tadi berkata apa? Dia bangkit. Semua katakan bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan dia berkata, mari kita pergi ke kota Derbe. Lanjutkan perjalanan. Dalam situasi berdarah-darah. Dalam situasi sedang hampir mati. Dia bisa membuka mata. Dan dia berkata, mari kita pergi ke kota lain. Untuk terus memberitakan Injil. Guys. Saya bergumul, Tuhan apa sih yang mau saya sampaikan untuk orang-orang muda hebat ini. Saudara sudah sering kali dengar firman Tuhan di sini. Mungkin di TikTok, mungkin di mana, di YouTube, di mana-mana. Tapi saudara tahu, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bahkan mungkin saudara sudah lupa ceritanya, saudara sudah lupa poin-poin yang pengkhotbah sampaikan sebelumnya. Dan sekarang mungkin saudara lagi dalam masa seperti Rasul Paulus. Firman Tuhan ini datang untuk menguatkan Anda. Saya bilang, Tuhan, saya mau sampaikan apa buat anak-anak muda hebat ini yang sudah dengar firman Tuhan berulang-ulang kali. Lalu tiba-tiba saudara, Tuhan bawa saya untuk mengingat almarhum Pastor John. Saya ingat beliau, saudara. Beliau memotivasi kami hamba-hamba Tuhan. Waduh, saya kalau ingat saya agak sedih ya. Beliau memotivasi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Untuk belajar dari Rasul Paulus. Tidak ada kata berhenti. Sebelum dipanggil Tuhan pulang, tidak ada kata berhenti. Dan Bapak sampaikan, saya masih ingat jelas ekspresi beliau. Saya masih ingat dengan sangat amat jelas cara beliau menyampaikan pada kami hamba-hamba Tuhan di bawah di lantai 1. Almarhum Pastor John, Bapak Gembala, beliau katakan, lihat itu Rasul Paulus ketika dia dirajam sampai hampir mati. Orang semua mengira dia hampir mati. Tapi dia membuka matanya, dia bangkit. Bangkit itu mungkin sekuat saudara. Mungkin dia bangkit tapi juga ditolong, dibopong juga oleh pengikut-pengikutnya. Murid-murid Kristus pada saat itu. Dan dia katakan, ayo Bapak katakan, mari kita pergi lagi menginjili. Mari kita pergi lagi ke kota sebelah. Mari kita pergi lagi ke Derbe untuk menginjili. Ayo kita masuk ke kota untuk menginjili. Saya ingat itu saudara. Kemudian Tuhan sampaikan 3 hal buat beta. Sangat. Hanya 3 hal. Komitmen, konsistensi, dan persistensi. Saya bilang Tuhan luar biasa. Hanya 3 kata itu Rasul miliki. Saya lihat Lady, dia bisa begitu karena dia punya 3 hal. Komitmen, persistensi, konsistensi. Tidak ada 3 ini, dia tidak mampu bertahan sampai seperti begitu. Jadi hari ini kita akan ngomong saudara. Sama-sama kita akan belajar. Dari kisah ini kita akan belajar dari Paulus bahwa untuk memiliki mental tahan banting dibutuhkan 3 hal penting. 1, komitmen. Semua katakan komitmen. Saudara, Saulus adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Sejak pertama kali Saulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik, dia akhirnya bertobat dan memberi diri. Semua katakan memberi diri. Untuk dilayani oleh seorang murid Yesus bernama. Saudara, setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia mulai menjalani sebuah bentuk kehidupan yang baru. Dia menjalani panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Dia mulai menjalani panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan ketika dia bertobat dan berjumpa dengan Yesus. Semua katakan panggilan. Dan sejak saat itu saudara, sejak saat dia bertobat, dia mulai berkomitmen. Komitmen pertamanya dia adalah dia merubah circle-nya.
Sejak saat itu saudara, Alkitab katakan dia sudah terlibat dalam kumpulan pengikut Kristus, orang-orang percaya. Dia sudah tidak lagi berteman, bergaul, dan ada dengan orang-orang yang membenci Yesus dan pengikutnya. Dia sudah tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang menganiaya orang percaya atau pengikut Yesus. Dan dia mulai membaktikan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, notice ini, komunitasmu adalah identitasmu. Jangan pernah lupa itu, karena manusia ini akan menilai engkau dari teman-temanmu. Manusia ini akan melihat engkau dari lingkungan pergaulanmu. Saudara bisa bilang di dalam kampung ini, orang tahu saudara dulu dengan kumpulan peminum mabuk. Meskipun saudara cuma duduk, saudara ada pernah di sini yang cuma duduk-duduk sah, tapi klarifikasi akan per satu kampung. Shalom, jadi begini, beta ini duduk di dalam kumpulan apa dong bilang akang apa tuh lagi itu toki apa sloki itu. Beta duduk di situ bukan berarti beta minum ya Bapak Ibu, shalom. Tapi manusia ini melihat, lalu kemudian melihat, manusia begitu. Manusia begitu. Lihat kiri kanan, bilang manusia begitu. Lalu tanya dia ulang, ale begitu kasing. Ya sudah, kita manusia. Oleh sebab itu, kalau engkau berkata engkau sudah bertobat seperti Paulus, buatlah komitmen pertama untuk merubah pergaulanmu. Itu komitmen. Ada satu anak muda, ini ada ikut ibadah dari beta hidup-hidup ini. Dulu tuh, kasih gilir sloki, minum sama-sama. Sekarang ketika dia ada di gereja ini, dia sudah ikut ibadah. Anak-anak kompleks panggil minum, dia lari. Dia semua minum lagi. Tapi dia lari dari anak-anak kompleks itu. Dia lari terus saudara, dong paksa dia ajak dia tapi dia lari terus. Ini yang namanya bertobat. Kalau saudara bilang saudara bertobat tapi masih duduk-duduk, duduk pertama, duduk kedua, duduk ketiga, duduk keempat, setengah sah pastor, setengah sah. Lama-lama pulang dengan bago yang mabok. Setelah itu saudara, Rasul Paulus mulai mengenali panggilannya di dunia rohani, yaitu sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tanya saudara, apa panggilanmu? Apakah Tuhan memanggilmu untuk menjadi seorang hamba Tuhan juga? Atau seorang pelayan di rumah Tuhan? Pastor, saya panggilan sebagai seorang pengusaha, tapi juga saya sebagai seorang pelayan. Saya terpanggil untuk melayani Tuhan juga pastor. Semua orang terpanggil untuk melayani Tuhan, cuman Anda tidak mau. Sebagai apa engkau di dunia sekuler? Engkau terpanggil sebagai apa? Pemimpin di dunia sekuler. Apapun engkau, itu panggilanmu. Di dunia rohani, di dunia sekuler, di marketplace, dunia bisnis, itu panggilanmu. Dan dalam melayani panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus punya visi, punya target, punya tujuan, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara, notice ya, sebelum berjalan mencapai sebuah tujuan, sebelum berjalan mencapai sebuah tujuanmu, mencapai visimu, mencapai targetmu, buatlah komitmen. Dan dalam perjalanan mencapai tujuanmu itu, ingatlah komitmenmu. Supaya jangan kamu patah semangat. Amin. Saya kasih contoh. Komit kasih kurus badan. Ini ketong realitas saja ya. Sudah komit, beta akan makan hanya bubur santang selama beta diet. Batul beta bilang bubur santang saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga buat komitmen. Tapi dalam perjalanan, begitu teman tawarkan, ayo kata makan nasi goreng babi jumbo di sana. Aduh Tuhan, ampunilah hambamu ini sekali saja. Sekali makan nasi goreng jumbo, bubur santang lupa. Akhirnya usus minta nasi goreng jumbo ulang besoknya.
Nasi goreng jumbo, nasi goreng jumbo, nasi goreng jumbo. Lupa bubur santang. Makanya dalam perjalanan saudara untuk mencapai sesuatu tujuanmu, ingat saudara punya komit. Supaya saudara tidak patah semangat, supaya saudara bisa mencapai, saudara punya target di depan. Kalau lupa komit nih, aduh Tuhan beta sudah komit ini, beta sudah ingat nih pastor. Aduh Tuhan, biasa kalau orang ingat komitmen harusnya sih dia kekeh ya. Tapi ada juga orang yang ingat komitmen, tapi ya itulah pastor yang orang bilang, bukan orang bilang, kita bilang roh memang penurut. Nah itu sudah, daging lembek. Daging lemah. Nah saudara lihat apa komitmenmu dan menjalani panggilanmu sekarang. Sama seperti Rasul Paulus. Saudara punya sebuah komit enggak sebelum saudara memulai pekerjaan di situ? Sebelum saudara memulai usaha, sebelum saudara melayani Tuhan, saudara punya komitmen enggak? Entah itu panggilanmu sebagai pelayan di gereja, sebagai pengerja di kantor, sebagai seorang anak. Saudara punya komitmen enggak untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi kakak yang baik? Saudara punya komitmen enggak untuk membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua? Saudara punya komitmen enggak? Sebagai seorang pengusaha, apa sih komitmen yang kamu buat? Sebelum masuk kerja di suatu tempat, apa sih komitmen yang kamu buat? Setelah kamu bertobat, apa sih komitmen yang kamu buat? Setelah dengar firman Tuhan, apa sih komitmen yang kamu buat? Setelah dengar pengajaran di pemuritan, apa sih komitmen yang kamu buat? Saya sudah komit untuk bawa Alkitab manual pastor setiap ibadah. Mana Alkitabnya? Kalau itu jadi Anda punya komitmen, Anda pasti ingat. Ya lupa, meskipun akan sudah jalan suka luar kompleks, balik ke kompleks leh. Balik dalam kompleks masuk lagi, dalam rumah ambil Alkitab. Tuhan Yesus, kalau saya sudah bekerja nanti, saya punya komitmen. Kalau saya sudah bekerja, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, saya akan memberkati umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Tuhan seandainya kasih saya pekerjaan, saya berkomitmen untuk memberkati orang-orang yang kurang di gereja. So ada kepeng, orang yang kurang tuh Tuhan suruh kasih dia uang. Nanti juga Tuhan, tahu-tahu uang hilang. Uang hilang di bank, uang hilang dalam bagasi, uang hilang dalam dompet, dompet jatuh. Pokoknya hal paling banyak. Banking, HP hilang. Hal paling banyak. Jadi yang bertelinga hendaklah mendengar. Apa komitmenmu ketika pertama kali kamu bekerja? Sebelum bekerja Tuhan, kalau nanti beta dapat pekerjaan, Tuhan beta janji sama Tuhan beta akan lebih giat ibadah. Dapat pekerjaan, muka yang ada di komsel, muka yang ada di ibadah youth, berikut ibadah raya. Orang lupa sama komitmennya. Manusia cenderung lupa sama komitmen. Saudara pernah buat komitmen apa sama Tuhan? Beta bilang capat ingat akang lalu bikin akang. Bilang kiri kanan. Pernah bikin komit apa sama Tuhan, ingat akang lah bikin akang. Saya berkomitmen tidak bermain handphone lagi dalam ibadah. Ada yang berani bikin komitmen begitu? Ada yang berani bikin komitmen gitu? Apa komitmen Anda saudara? Yang berikut, konsisten. Ini yang Rasul Paulus miliki. Hal kedua, untuk memiliki mental tahan banting, Anda harus punya konsistensi. Semua katakan konsistensi. Saudara dulu waktu ada di Hotel Amboina, saya punya anak komsel, dia bekerja di satu perusahaan, tapi pemiliknya ini orang Cina ya, minta maaf kalau ada Cina di sini, ya. Jadi dia kerja dengan orang Cina baru 2 tahun. Tahun kedua dia bilang buat saya, pastor,
beta mau stop bekerja. Beta bilang, kenapa? Beta seng kuat pastor, sungguh-sungguh seng kuat, beta seng mampu. Beta bikin salah, dimaki. Semua bilang maki, semua dimaki. Dia bikin salah, dimaki-maki. Mulai dari perbinatangan sampai perbendaharaan yang lain. Dia dimaki-maki, saudara. Dia bukan hanya dikatain bodoh, dimaki-maki, saudara. Dia dimaki-maki, tidak kuat tahan, saudara. Saya bilang buat dia, kalau hanya pemimpin marah dikata-katain seperti begitu, lalu kamu tidak kuat tahan bekerja, kamu kerja di dunia mana saja selama kamu bawahan, kamu akan kena seperti begitu. Kalau memang pemimpinmu itu tidak takut Tuhan Allah. Saya akan MP gereja saya ada kerja di mana saja. Sekarang beta bilang buat dia, beta tanya sih, waktu saya pun bos itu maki saya, bilang kata-kata yang tidak pantas buat saya langsung die on the spot, langsung mati. Seng pastor, lah iya tuh seng tuh, ada di sini dapat maki langsung mati. Kalau saudara dapat maki udah oleh pimpinan, dimaki-maki pimpinan yang saya takut Tuhan ya, saudara paling-paling saudara menangis, langsung pergi kamar mandi. Yang perempuan kan itu kalau perempuannya rapuh. Kalau perempuannya rapuh plus tangguh, setan kutuk. Itu kalau tangguh. Minta maaf, saya sedang berubah jadi begini pengajaran toh, jadi beta harus mencontohkan kehidupan sehari-hari. Kalau itu rapuh plus tangguh, dia air mata keluar tapi dia dari setang. Kalau dia bosnya kepala botak, kutuk kepala botak. Itu kalau ya, aduh Tuhan beta paling, ada yang begitu, aduh Tuhan Yesus, baru Tuhan ampuni beta, kuduskan beta mulut, kuduskan beta pikiran, beta sebenarnya. Seperti begitu, saudara. Saudara, saya bilang buat Anda, kalau Anda sudah komit untuk bekerja, Anda harus konsisten. Anda komit untuk bekerja, bahkan Anda pegang perkataan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan untuk Anda naik jadi kepala dan bukan ekor. Anda bertahan di situ, pegang komitmen Anda kuat-kuat. Itu namanya konsisten. Jadi konsisten itu upaya yang terus-menerus dilakukan tanpa henti, tanpa menyerah dalam mewujudkan target. Saudara, konsisten diperlukan supaya kita tetap berpegang teguh kepada kita punya pekerjaan, aktivitas yang tujuannya untuk mencapai kita punya impian. Saudara, tanpa konsistensi saudara nggak mampu, nggak kuat. Nah, berbicara mengenai mental tahan banting, semua katakan mental tahan banting. Itu berarti berbicara mengenai cara mengatasi satu kekuatan besar yang sedang berusaha untuk menjatuhkan kita. Tujuan membanting yaitu untuk menjatuhkan kita yang sedang berdiri tegak, untuk melumpuhkan kita, untuk mengalahkan kita. Tadi saudara sudah nonton video kan? Tujuan Anda itu dibanting oleh lawan supaya Anda itu lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi sudah dibanting, saudara tidak bisa bangun. Tadi saudara lihat itu yang apa, UFC ya? Sudah dibanting, lawan sudah terkapar di bawah, dipukul lagi sampai babak belur, sampai saudara sampai tidak berdaya, KO. Tujuan Anda dibanting itu saudara untuk melemahkan Anda, melumpuhkan Anda. Nah, celakanya kalau sudah dibanting tidak bisa bangkit. Kalau sudah dibanting tapi masih bisa berdiri, bangkit. Tapi usahakan jangan kan Anda sampai dibanting. Bilang kiri kanan, usahakan jangan sampai dibanting. Dan kekuatan yang ingin membanting kita, itu saudara adalah kesukaran hidup, kesulitan, kemustahilan, situasi dalam keluarga, keuangan, penganiayaan, fitnahan, kritikan, semua itu yang berusaha untuk membanting kita sehingga kita tidak berdaya.
Jadi lawan kita bisa iblis, tapi lawan kita juga bisa diri sendiri. Ingat baik-baik, lawanmu juga bisa dirimu sendiri. Karena apa yang kau pikirkan tentangmu, seperti itulah engkau. Kemustahilan membanting engkau, tidak mungkin pastor, tidak bisa. Jangan saudara, jangan. Waktu kemustahilan mau banting saudara, tetap berdiri kuat. Tanggung jawab banyak di kantor, aduh rasa sing kuat pastor, jangan. Semakin engkau dipercayakan banyak hal, itu berarti pemimpin melihat potensi dalam dirimu. Engkau bisa dipercaya. Karena pemimpin hanya memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa dipegang omongannya, yang bertanggung jawab. Ada kriteria tertentu dari pemimpin, sehingga dia memberikan tanggung jawab lebih kepada Anda. Jadi berbahagialah Anda diberikan tanggung jawab, jangan bersungut. Orang lain itu mungkin ingin ada di posisi Anda, tapi berbahagialah Anda, jangan bersungut. Bilang kiri kanan, jangan bersungut. Sekarang pertanyaannya, Pastor, Paulus, apakah dia menghadapi kesukaran-kesukaran itu juga yang ingin membanting dia? Ya, kesukaran-kesukaran yang hebat dia menghadapi, dia mengalami, dan dia lolos. Bukan dia yang dibanting, tapi dia yang membanting saudara, alias menang. Paulus menghadapi kesukaran-kesukaran yang hebat dalam mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, dia berkata, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Yaitu peristiwa ini. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Rasul Paulus katakan, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku puasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini kesukaran-kesukaran yang Paulus alami. Tapi saudara lihat, Injil diberitakan sampai kita di Ambon di sini saudara. Itu luar biasa. Itu hasil dari pelayanan Rasul Paulus punya murid-murid. Dia punya pengikut-pengikut, dia punya murid-murid semua. Injil diberitakan sampai ke Asia. Luar biasa saudara, sangat hebat. Semua kesukaran yang dia alami yang mencoba untuk membanting dia, tidak bisa. Justru dikatakan buat kesukaran itu, saya tidak bisa banting beta. Tidak bisa banting beta. Saudara mengalami apa yang Rasul Paulus alami? Saudara mungkin baru mengalami yang pertama, Tuhan nih sing kuat, keluar tanpa kerja, bersungut. Saya punya anak komsel satu, dia bilang, Pastor, beta ini di kantor, beta dikasih 2 tanggung jawab, beta sing mampu pastor. Betul. Dia bilang, aduh pastor, beta sing kuat, beta sing kuat, beta sing kuat. Maka dia keluar dari kantor, baru dia bataria di muka jalan. Wah! Beta bilang, bataria di pantai boleh? Wah! Di pantai boleh. Kalau bataria di muka situ kan banyak orang. Kalau bataria di pantai boleh lapas betul-betul. Bila perlu naik perahu ke tengah laut sadiki. Saudara, perempuan punya cara melepas stres itu begitu. Bahkan kalau saudara lihat di Cina itu hal biasa. Di Cina, perempuan, laki-laki, siapapun yang stres karena pekerjaan, dong baterai di jalan-jalan. Tapi ketemu orang lain yang lihat biasa sah, wah. Apalagi di Indonesia, wah. Ini siapa puana ini? Malu saja. Jadi saudara, kalau saudara mau terbiasa, ya perbiasakan diri. Perbiasakan diri untuk tak ada ocehan, tak ada omongan dari pimpinan. Iya. Kenapa Anda dimarahi? Karena Anda buat salah. Hanya pemimpin stres yang marah Anda tanpa Anda buat salah. Hanya pemimpin stres yang marahi Anda sampai maki-maki Anda kalau Anda nggak buat salah. Masa ada duduk-duduk tiba-tiba dia langsung dimaki? Tidak mungkin. Tapi Anda buat salah, dia marah. Bedanya pemimpinnya tidak takut Tuhan. Aduh pastor, kita mau stop kerja.
Anda kalau mau stop kerja pikir banyak kali. Karena mendapatkan pekerjaan itu tidak mudah, saudara. Pikir banyak kali. Harus konsisten. Kalau dalam perjalanan dengan komitmenmu, harus konsisten. Apapun halangan, rintangan, kesukaran tidak boleh banting beta. Karena beta punya komitmen dari awal ada. Beta punya tujuan ada di tempat ini untuk beta naik jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Beta punya tujuan supaya beta mau lihat janji Tuhan digenapi bagi beta. Jadi apapun yang terjadi buat beta difitnah, dikucilkan, tetap beta pegang beta punya komitmen. Jadi jangan mental kerupuk, bilang kiri kanan jangan punya mental kerupuk. Yang ketiga, yang terakhir, persisten. Harus punya persistensi. 3 hal penting. Ini hal ketiga yang harus dimiliki oleh seorang yang punya mental tahan banting. Yang pertama apa? Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, persistensi. Saudara, persisten menurut KBBI, kalau dia kata kerja, kalau kata itu merupakan kata kerja, artinya terus menerus. Persisten itu dikerjakan, dilakukan terus menerus. Itu persisten. Kalau dalam kata sifat, persisten itu gigih, kukuh, kalau kata bilang kekeh, kuat, itu persisten, tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Tapi kalau dia bersifat kata kerja, persisten itu artinya terus menerus atau bersinambung. Kalau dalam bahasa Inggris, keep on, keeping on, itu persisten. Dan persistensi biasanya akan memberikan hasil yang paten. Konsisten itu Anda tetap. Persisten itu kemajuan, ada dia berprogres. Itu persisten. Ada progres, semua bilang progres. Itu persisten. Jadi dimulai dari komitmen. Beta mau kurus, dia punya konsistennya adalah setiap jam 7 pagi beta lari dan juga jam 5 sore. Itu konsisten. Persisten adalah hari pertama jam 7 dan jam 9 beta lari 2 kilo. Hari kedua beta akan lari 2,5 kilo. Hari ketiga beta akan lari 3 kilo. Itu persisten. Jadi tetap dia mengacu, dia mengarah, dia mengacu kepada komitmen. Dia nggak bisa dipisahkan. Jadi persisten itu dia ada progres. Itu persisten. Tetap dalam komitmen yang sama, tapi dia berprogres. Dan dilakukan terus menerus. Komitmen dan konsistensi tanpa persistensi, Anda nggak bisa mencapai tujuan, nggak bisa mencapai mimpi dan nggak bisa mencapai target. Mana ada saudara, Anda di kantor, Anda punya pengetahuan hanya begitu-begitu saja. Anda harus mengupgrade Anda punya pengetahuan tentang sesuatu hal. Barulah Anda dinilai oleh pemimpin, wah ini orang luar biasa. Dia mengetahui perkembangan, dia mengetahui pengetahuan yang bergerak sekarang. Ada poin tertentu, poin plus. Jadi harus ada persistensi. Jadi orang mungkin berpikir konsistensi sama dengan persistensi, padahal beda, ada beda. Semua katakan ada beda. Anda harus jadi orang-orang muda yang persisten. Di kantor jangan mau kalah. Mereka tahu ini, saya juga harus tahu. Upgrade terus Anda punya pengetahuan, upgrade Anda punya skill. Saudara, karena saya suka dengan Echa Sumantri, saya suka dengan dia punya prinsip rohani dan juga dengan dia punya skill ya. Kalau skill nggak usah dibilang lah, dibahas lah, dia mantep lah. Tapi prinsip rohani, prinsip dalam melayani Tuhan saya suka dan saya setuju, kebanyakan saya setuju dengan dia. Dan sangat alkitabiah. Saudara, Echa Sumantri katakan, kita nggak bisa melayani Tuhan, yang penting ngeroh pastor. Tanpa skillnya diasah. Dia bilang itu pikiran yang sangat dangkal. Mana mungkin kita mau kasih yang paling maksimal buat Tuhan kalau kita nggak mau upgrade, kita nggak mau latihan, kita punya skill biasa-biasa saja.
Mana mungkin Anda bisa melayani dan memberikan, Tuhan saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi Anda nggak mengupgrade pengetahuan Anda tentang worship leader. Anda nggak mengupgrade pengetahuan Anda. Itu dia bilang pikiran yang dangkal. Saya setuju, exactly. 100% setuju. Kalau kita bilang kita mau kasih yang paling terbaik buat Tuhan, berarti kita buktikan. Ngeroh doang nggak cukup. Anda harus skillful. Makanya di sini dipres, Arul dipres, semua dipres untuk keluar dari zona nyaman, dan harus memang betul-betul terima tantangan. Dengan begitu Anda jadi terlatih. Itu persisten. Saya nggak mau di sini-sini saja, tapi saya mau mengupgrade diri saya. Semua mengacu kepada komitmen untuk saya kasih 100 untuk Tuhan, komitmen saya. Asher juga sama. Makanya kalau di youth kita punya acara-acara, kita selalu bilang untuk Jaku sebagai Pastor Ewin punya perpanjangan tangan. Beta bilang, Jaku coba dong di Asher bikin apa? Karena beta mau dong juga doing something. Karena beta dong orang-orang kreatif. Asher, tepuk tangan dulu buat Asher. Makanya beta bilang, Jaku dong bikin apa? Ayo dong juga bikin. Itu. Sehingga orang mau ketong komit, ketong melayani Tuhan bukan hanya shalom, shalom, shalom. No. Dong terpanggil bukan hanya bilang shalom. Tapi dalam panggilan pelayanan Tuhan sebagai Asher, harus ada sesuatu yang dong juga, oh ya ketong kreatif pastor. Itu persisten. Dia selalu mengacu kepada ketong punya komitmen. Dan konsisten bikin akang. Bikin terus. Bikin terus, kasih 100 terus untuk Tuhan. Di kantor juga kasih 100 terus untuk Tuhan. Di kantor kasih 100 untuk Tuhan. Kalau di kantor Anda saya boleh iri, nggak boleh iri lihat mungkin yang lain mungkin dekat dengan pemimpin atau apa. Anda perlu upgrade diri saja. Hidup benar, menyenangkan Tuhan, upgrade diri saja. Nanti dengan sendirinya pemimpin akan lihat Anda punya kualitas. Amin? Iya. Pastor, tapi cari muka juga skill. Ya, di kantor itu perlu cari muka pastor, skill. Aduh, saudara, ini cara-cara manusiawi. Percaya deh, kalau Anda mau dekati pemimpin dan mau dapat promosi dari pemimpin dengan cara cari muka, gak akan bertahan Anda. Karena lambat laun kebenaran itu pasti terungkap. Jadi gak usah cari muka, gak usah di kantor, gak usah gitu-gitu. Bilang kiri kanan gak usah gitu-gitu di kantor, di pekerjaan, gak usah gitu-gitu. Kita akui bahwa cari muka juga skill. Dan ketemu perlu upgrade pastor, perlu upgrade juga, perlu cari muka. Cari orang lain pemuka lah. Saya sudah mau selesai, saya minta pemain musik ke depan. Jadi apa yang Anda kerjakan terus berkembang dan mengalami peningkatan. Jadi bukan hanya komitmen dan konsistensi saja, tapi persistensi juga sangat penting. Bilang kiri kanan, tiga-tiga ini penting, bilang kiri kanan. Dan Paulus menunjukkan dia punya persistensi. Yaitu apa? Setiap kali terjadi kesukaran, justru itu menjadi tolak ukur kemajuan kepada Injil. Itu luar biasa saudara. Rasul Paulus harus bayar harga banyak dulu, baru terjadi kemajuan Injil. Banyak gereja-gereja dibuka di kota-kota tempat dia dianiaya. Luar biasa saudara. Itu dia saudara, bayar harga. Nah, semua bilang bayar harga. Harus tahan banting. Jadi manfaat yang dimiliki oleh orang yang punya mental tahan banting, dia punya dampak adalah target, tujuan, visi, misinya, harapannya tercapai pada waktunya Tuhan. Ingat, saya harus bilang pada waktunya Tuhan. Harus selalu waktunya Tuhan. Mimpimu apa, targetmu apa, dia akan terjadi pada waktu Tuhan. Tapi kalau Anda punya mental tahan banting. Saudara, mengakhiri khotbah saya, tadi Tuhan bilang buat saya, sampaikan buat orang pelajaran dari Rasul Paulus. Saudara, saya baca, ini komitmennya Rasul Paulus sehingga dia begitu jadi pribadi yang tahan banting. Seperti dia ngomong untuk dia punya diri sendiri saudara, dan dia ajarkan untuk kita. Kau lihat Filipi 1 ayat 20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara, ini komitmen Rasul Paulus. Dengar baik-baik. Ini mungkin bisa jadi komitmen Anda juga. Karena hasrat dan harapan hidup saya
adalah agar saya tidak melakukan sesuatu yang akan mendatangkan aib. Saya tidak mau bikin malu keluarga, tidak mau bikin malu keluarga saya, bikin malu hidup saya sendiri dan masa depan saya. Mungkin seperti begitu kalau untuk anak-anak muda. Tetapi agar sementara saya mengalami berbagai cobaan di penjara ini, saya selalu siap sedia mempertahankan Kristus dengan berani. Seperti yang saya lakukan dahulu, dan agar saya selalu mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Entah saya hidup, entah saya mati. Ayat 21 saudara, ada 2 terjemahan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lanjutan dari yang tadi, Rasul Paulus bilang begini. Sebab bagi saya, hidup, kalau saya hidup, berarti saya dikasih kesempatan untuk melayani Kristus. Dan mati, ya berarti lebih baik lagi. Kalau dalam terjemahan baru sudah tidak asing lagi buat kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Makanya dia bilang, apapun itu saya lakukan demi kemuliaan bagi Kristus. Makanya waktu dia dilempari dengan batu sampai hampir mati saudara, dia bangkit lagi dan dia bilang, ayo kita pergi ke Derbe. Saudara, amazingnya adalah ketika dia sudah dibawa, diseret keluar dari kota itu saudara. Di Ikonium, di Listra itu. Diseret keluar, dia bangkit dan dia bilang, ayo kita masuk lagi dalam kota dulu. Dia masuk lagi ke dalam kota itu dan dia menguatkan pengikut-pengikutnya, orang-orang percaya di situ untuk tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Mengikut Yesus itu berarti kita menderita untuk Tuhan. Baru besoknya dia pergi ke Derbe. Di sini kau tahu dapat pukul, dapat lempar batu, rawat inap saminggu. Rawat inap seminggu karena dapat lempar hancur lebur. Rasul Paulus bilang besok katong pergi ke Derbe. Lihat tuh betapa luar biasa mentalnya Rasul Paulus. Lihat ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Rasul Paulus katakan, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada satu lagi komitmen yang lain yang dia bilang. Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini komitmen. I have decided to follow Jesus, not turning back. I have decided follow Jesus, not turning. Itu komitmen. Aku meninggalkan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekalipun di depan kesukaran, kesulitan hidup berusaha untuk membantingku, tetap berdiri. Tahan kuda-kuda, berdiri tetap. Kalaupun saudara merasa, pastor beta suka banting, pastor beta kalah. No, bangkit lagi. Firman-Nya datang untukmu. Gak kebetulan engkau hadir dan dengar firman Tuhan ini. Bangkit, perbaiki moodmu, perbaiki semangatmu lagi. Perbaiki pengharapanmu lagi. Perbaiki semua. Perbaiki perjalanan, perbaiki komitmenmu. Perbaiki lagi. Dan ini perkataan Tuhan. Perkataan tokoh-tokoh Alkitab juga bisa menjadi sebuah komitmen atau prinsip untuk kita pegang. Di sepanjang perjalanan hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, terakhir. Tanpa konsisten, komitmen dan persisten saudara, akan sulit bagi seseorang untuk mencapai keberhasilan di bidang apapun. Di bidang apapun. Kuliah juga sama, sekolah juga sama. Semua orang yang sukses di bidangnya, baik dia penyanyi profesional, baik dia seniman, baik dia pengusaha, baik dia atlet, pemain film dan lain sebagainya, merupakan orang-orang yang punya komitmen tinggi, yang punya konsisten terhadap profesi mereka. Dan mereka juga merupakan orang-orang yang persisten terhadap kerja keras mereka. Saudara, jangan menyerah. Kalau Tuhan belum selesai denganmu, jangan saudara bilang I give up. No. Orang-orang yang punya mental kerupuk itu selalu berkata give up.
Tapi orang-orang yang punya mental tahan banting selalu berkata apa? Saya mau mencoba sekali lagi. Saya mau mencoba sekali lagi. Saya mau mencoba sekali lagi. Bangkit, coba lagi. Bangkit, coba lagi. Sujatuh, coba lagi. Coba lagi. Tapi kalau punya mental kerupuk, mental tempe, saudara, jatuh, selesai, beta mati sudah tamat. Saya sudah selesai.